沈むように溶けてゆくように二人だけの空が広がる夜に Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulianti. Saya dari Prodi S1 Manajemen kelas B dengan NPM 21610063. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang dana pensiun. Dana pensiun atau pension fund adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dana pensiun adalah dana yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun atau cacat atau meninggal dunia. Dana pensiun itu dikelola oleh trust, badan khusus, sejenis lembaga keuangan atau perusahaan asuransi atau badan khusus yang dibentuk untuk mengelola dana pensiun. Perusahaan dana pensiun adalah perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun, atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Tujuan umum program pensiun yaitu bisa dilihat dari segi ekonomi, merupakan upaya pemberi kerja perusahaan untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi dan produktivitas yang diharapkan dapat mengembangkan perusahaan. Yang kedua bisa dilihat dari segi sosial, merupakan wujud tanggung jawab sosial lembaga kerja perusahaan kepada karyawan ketika tidak mampu lagi bekerja dan juga kepada keluarga pada saat karyawan meninggal dunia. Tujuan menyelenggarakan dana pensiun bagi pemberi kerja, yang pertama yaitu untuk memberikan penghargaan kepada karyawan. Yang kedua, agar di masa pensiun karyawan tetap dapat menikmati hasil kerjanya. Yang ketiga, memberikan rasa aman batiniah bagi karyawan. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Tujuan dana pensiun bagi karyawan yaitu yang pertama, kepastian memperoleh penghasilan di masa akan datang atau masa pensiun. Yang kedua, memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi kerja. Tujuan dana pensiun bagi lembaga pengelola dana pensiun yang pertama yaitu untuk mengalokasikan dana pensiun dalam kegiatan investasi. Yang kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi dana pensiun. Yang pertama yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang kedua yaitu dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari karyawan dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan, baik bank ataupun perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu dana pensiun berdasarkan keuntungan. Dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti
dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikalikan dengan keuntungan pemberi kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang program pensiun. Yang pertama yaitu program pensiun iuran pasti. Program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangan dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun atau iuran ditanggung oleh perusahaan dan karyawan. Rumus perhitungan PPIP atau program pensiun iuran pasti sekaligus yaitu IP sama dengan 3 dikali FPD dikali PDP. Rumus perhitungan PPIP bulanan yaitu IP sama dengan 3 dikali FDE dikali PDP. Untuk keterangannya yaitu IP itu adalah iuran pensiun. Terus untuk selanjutnya FPD adalah faktor penghargaan per tahun dalam desimal. Yang selanjutnya yaitu FDE itu adalah faktor penghargaan per tahun dalam presentasi. Selanjutnya yaitu FDP yaitu penghasilan dasar pensiun per tahun. Yaitu selanjutnya untuk yang kedua tentang program pensiun manfaat pasti. Program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti atau iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gaji. Rumus perhitungan PPMP sekaligus yaitu MP sama dengan FPD dikali MK dikali PDP. Rumus perhitungan PPMP bulanan yaitu MP sama dengan FPE dikali MK dikali PDP. Untuk keterangannya, MP adalah manfaat pensiun, FPD adalah faktor penghargaan dalam desimal, MK adalah masa kerja, PDP adalah penghasilan dasar pensiun bulanan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pensiun. Yang pertama yaitu ada pensiun normal. Jadi pensiun normal pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang telah ditetapkan perusahaan. Yang kedua yaitu ada pensiun dipercepat. Pensiun yang diberikan untuk kondisi tertentu atau pengurangan pegawai. Yang ketiga yaitu pensiun ditunda. Diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri saat usia pensiun belum mencukupi. Yang keempat yaitu pensiun cacat. Pensiun yang diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk bekerja. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang asas-asas pensiun. Yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Yang kedua yaitu asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Yang ketiga yaitu asas pembinaan dan pengawasan. Yang keempat yaitu asas penundaan manfaat. Yang kelima yaitu asas kebebasan untuk memberikan atau tidak membentuk dana pensiun. Jadi itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang dana pensiun. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir